Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Baik, Sehat semua ya? Sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, terlebih dahulu let's pray together, pray begin. Finish. kita doakan mudah-mudahan teman-temannya yang hari ini tidak bisa bergabung, mudah-mudahan bisa bergabung dalam Zoom yang akan datang. Nah, kemudian untuk kalian nih yang hari ini sudah bisa bergabung, nah kita patut bersyukur ya karena punya kuota, kemudian handphonenya juga support, makanya kalian harus memanfaatkan Zoom meeting ini untuk benar-benar belajar. Coba diperhatikan dulu di sekitarnya ya, kalau masih ada sampah atau ada barang-barang yang sekiranya akan mengganggu atau pencahayaan yang kurang, itu kalian coba cari dulu posisi yang nyaman untuk belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang harga pokok aset tetap sumber daya alam. Pada hari ini kita akan mempelajari masih dari KD yang sama, dan materi pada pagi hari ini adalah tentang menghitung depresi aset tetap sumber daya alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam kegiatan hari ini mampu menghitung depresi aset tetap sumber daya alam, dan yang terakhir mampu membuat jurnal untuk mencatatkan depresi aset tetap sumber daya alam. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik. Nah, dari pembelajaran kali ini ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu ada keterampilan, pengetahuan, dan juga ada sikap. Sebagai pembuka pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan video di slide pertama. Nanti kalian simak dan kalian pahami apa isi dari video tersebut. Sudah menyimak ya? Nah, kalau sudah menyimak, coba Ramadana, Ibu, informasi yang kamu peroleh dari video tersebut. Ya, sumber daya alam Mas, Bu. Oh iya, secara fisik jumlah sumber daya alam ini disebut juga dengan penyusutan. Nah, istilah penyusutan pada aset sumber daya alam ini disebut dengan depresi. Apa sih depresi itu? Artinya penipisan atau pengurangan, Bu. Penipisan atau pengurangan. Iya, betul. Jadi, berdasarkan 2 definisi ini bisa kita tarik kesimpulan seperti ini ya. Nah, depresi merupakan pengurangan nilai yang terjadi atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini ada beberapa alasan perusahaan untuk melakukan perhitungan depresi. Yang pertama, untuk mengetahui sisa stok sumber daya alam, dan yang keempat, untuk mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya alam. Ada 2 cara atau ada 2 metode yang bisa digunakan untuk menghitung depresi. Yang pertama adalah metode biaya. Metode yang kedua yaitu metode persentase. Langsung masuk ke contoh soal dan juga pembahasannya. Ini Ibu ambil contoh dalam perusahaan pertambangan. Nah, selanjutnya kita akan mencatatkan hasil perhitungan beban depresi tadi ke dalam jurnal. Kita mendebit depresi sebesar jumlahnya, kemudian mengkredit akumulasi depresi sebesar jumlahnya. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan berdiskusi. Ini disajikan sebuah kasus. Oke, berdasarkan kasus di atas, kalian diminta untuk yang pertama menyimpulkan definisi dari depresi. Siapa yang mau menyampaikan? Jovanka, Bu. Jovanka, silakan Jovanka yang pertama. Definisi depresi adalah metode akuntansi akrual yang digunakan perusahaan untuk mengalokasikan biaya penggalian ataupun eksploitasi sumber daya alam. Ya, betul. Kemudian yang nomor 2. Imam, Bu. Imam. Silakan Imam. Apa metode yang digunakan oleh PT Pertamina pada kasus ini? Metode biaya. Metode biaya. Nah, kenapa Imam bisa menyimpulkan bahwa PT Pertamina pada kasus ini menggunakan metode biaya?
Karena di soalnya tidak ada menyinggung tentang presentasi, Bu. Nomor 3, diminta untuk menghitung beban depresi aset sumber daya alam. Oke, nomor 3 ini karena panjang, kita coba bahas sama-sama ya, kita coba diskusikan sama-sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana atau nomor berapa yang boleh dimasukkan sebagai harga perolehan aset sumber daya alam? Nomor 1 masuk nggak, Rama? Enggak. Nomor 2? Iya. Iya. Nomor 3? Iya. Nomor 4? Enggak. Nomor 5? Iya. Nomor 6? Iya. Kasih aplaus buat Rama. Rama sudah berhasil mengidentifikasi. Rupiah. Dan perolehannya sudah kita ketahui ya, 7.290 juta rupiah. Nah, selanjutnya, tadi kan untuk menghitung dengan menggunakan metode yang Imam sebutkan, metode biaya, harus tahu harga perolehan, harus tahu taksiran, ya, harga perolehan, taksiran, dan juga satu lagi nilai residu. Nah, harga perolehannya sudah tahu. Nilai residunya kosong ya, karena di contoh soal, di contoh kasus ini tidak disajikan nilai residunya. Berarti kita anggap kosong. Nah, berarti selanjutnya tinggal mencari taksiran kandungan aset sumber daya alam. Nah, dari kasus, taksiran aset sumber daya alam itu sebesar 8 juta barrel. Nah, berarti bisa langsung kita lakukan perhitungan. Ya, cari dulu ya. Untuk menghitung beban depresi dengan menggunakan metode biaya, yang pertama cari dulu tarif depresi persatuan ya. Mencari tarif depresi persatuan dengan mengurangkan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi taksiran kandungan sumber daya alam. Maka 7.290 juta rupiah dikurangi kosong dibagi 8 juta barrel, maka didapatkan hasil sebesar 911,3 rupiah. Selanjutnya baru bisa menghitung besarnya depresi. Menghitung beban depresi pada tahun 2016, caranya 300.000 barrel dikali dengan tarif depresi persatuan sebesar 911,3, hasilnya adalah sebesar 273.390.000 rupiah. Lanjut ke poin nomor 4. Beban depresi tahun 2016. Ya, jurnalnya. Depresi di debit Sebesar 273.390.000. Ya, Kreditnya akumulasi depresi. Tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita bisa langsung mereview apa saja yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Untuk menghitung depresi harus tahu dulu dasar penetapannya. Nah, depresi ini bisa dihitung dengan menggunakan 2 metode ya Imam ya? Iya, Bu. Metode biaya dan juga metode Persentase. hitungnya tinggal yang pertama cari dulu tarifnya ya, tarifnya dengan mengurangkan harga perolehan dikurangi Nilai residu dibagi taksiran. taksiran. Bu. Nah, setelah diketahui tarifnya, maka baru bisa dihitung beban depresinya. Ya. Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai amortisasi pada aset tetap tidak berwujud. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih baik. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Before we go home, let's pray together for vegan. Finish greeting for our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.